Jadi tante belah dia mudah-mudahan siang beda nih. Kasih masuk menit yang lain bani ibadah penghiburan tak bangsa para pindah dan itu orang. Ya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami di sini khususnya jemaat-Mu ya Bapa bisa berkumpul untuk memuliakan nama-Mu sebentar lagi ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih atas waktu yang Kau berikan pada kami pada saat ini, sehingga kami bisa berkumpul khususnya jemaat-Mu ya Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu selalu ya Bapa. Bapa di sorga, Engkaulah yang hadir di dalam perkumpulan kami ini, sehingga kami bisa merasakan kasih yang hanya dari-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kekuatan serta penghiburan kita nyanyikan bersama-sama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Sekarang kami berikan kesempatan untuk tuan rumah. Shalom Bapak
Bapak Ibu Jemaat GKPS Pontianak. Shalom. Puji syukur kami panjatkan dari Tuhan karena kami dan kita semua masih bisa berkumpul di rumah kami ini untuk mengadakan ibadah penghiburan. Singkat pemaparan tentang peristiwa duka yang baru dialami. Kami baru ditinggalkan Inang. Inang pergi itu tanggal 23, tepatnya hari Selasa. Inang masuk rumah sakit itu di pagi hari. Info dari orang lain yang ada di sana, karena Inang pas mau mandi pagi itu giginya sakit, terus menjalarlah ke rahang sampai ke belakang sarafnya. Dibawalah Inang ini ke Rumah Sakit Harapan. Di hari yang sama, setelah dilakukan pemeriksaan segala macam, ternyata denyut nadi Inang ini lemah. Tekanan darahnya pun lemah. Dikasih makan, muntah, minum juga muntah. Dan sudah sempat koma dari jam 1 siang. Udah bisa dikatakan tidak sadarkan diri. Dan berpulang ke rumah Bapa di surga sekitar pukul 6 sore hari Selasa. Jadi memang Inang ini tidak ada riwayat sakit. Inang terakhir dari Pontianak ini di bulan 12 kemarin pas Natalan, karena kami pulang semua ke Siantar. Jadi memang Inang ini tidak ada riwayat sakit. Jadi tidak ada riwayat sakit. Jadi tidak ada riwayat sakit dari Inang ini maupun keluhan apapun tidak ada. Inang ini sehat-sehat saja, tapi memang Tuhan berkehendak lain. Ya, memang rencana Inang ini kemarin pun bulan 8 ini akan kembali lagi ke sini, ke Pontianak, mau lihat cucunya lagi katanya. Sudah direncanakan dia semua, tapi Tuhan kehendak lain. Jadi Inang ini tutup usia di 65 tahun, meninggalkan 2 orang anak laki-laki beserta permainnya, dan 2 orang perempuan beserta helanya, yang sudah kalau kita adat Batak disebut sudah saur matua. Sudah 7 orang cucu yang dari Inang ini sampaikan terakhir. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan, ceritakan riwayat singkat kepergian Inang ini. Dan Inang ini terakhir dikebumikan itu pada hari Jumat kemarin. Semua proses pemakaman maupun adat istiadatnya berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kembali kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayatnya yang ketiga. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, kita nyanyikan bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar,
tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, segala hormat puji syukur layak naik kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Ya Bapa di surga, saat ini kami berkumpul bersama di rumah keluarga Bapak Girsang Inang Bolu Sinaga pada saat ini Tuhan Yesus, karena beberapa hari yang lalu orang tua terkasih dari rumah ini, dari keluarga ini yang ada di Siantar telah Engkau panggil ya Tuhan. Bapa, kami merasakan sungguh sedih dan sangat kehilangan, tapi kami percaya Bapa, Engkau selalu yang menuntun kehidupan kami, karena kami tahu suka dan duka itu ada padamu, terlebih untuk keluarga di rumah ini ya Tuhan, untuk inang terkasih Bapa di rumah ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan keluarga ini semangat, biar Engkau Tuhan selalu menopang mereka untuk bisa mereka tidak berlarut dalam kedukaan ini. Biarlah juga Tuhan semua keluarga baik yang ada di Siantar juga Bapa, kami percayakan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, memang begitu berat Tuhan jika kami mengalami kehilangan orang terkasih dari tengah-tengah kami. Tapi kami percaya Tuhan yang lebih mengasihi, dan setiap kehidupan kami hanya serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga ini. Engkau ya Bapa yang selalu memberikan penghiburan di tengah-tengah keluarga ini. Begitu juga nanti ya Tuhan, Bapak Inang nanti akan memulai aktivitasnya di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Biarlah mereka bisa lebih semangat Tuhan, dan juga bisa lekas terhibur Bapa, sehingga mereka tidak terganggu dalam aktivitasnya, terlebih untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang boleh hadir di rumah ini. Biar Engkau Bapa yang terus juga memelihara kehidupan kami. Jika Tuhan tadi sudah mengantarkan kami ke tempat ini dengan selamat sukacita Bapa, biarlah juga nanti kami pulang dari rumah ini juga akan mengalami sukacita daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa, sebentar ini nanti akan disampaikan oleh
hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menuntun dan membimbing Bapak Pendeta kami dan keluarganya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta kami ini dalam pelayanannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pelayanannya kepada kami semua, kami bisa merasakan sukacita yang daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga menyadari banyak salah dosa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah itu Engkau ampunkan Tuhan Yesus, untuk kami bisa layak menjadi menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kami kita memberikan penyampaian penghiburan. Yang pertama dari seksi sekolah minggu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari seksi sekolah minggu mewakili yang lain, kami di sini bertiga. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Valencia atas kepergian ini ya, Valencia ya. Mungkin ini semua sudah ya, kita menyayangi orang tua kita, tapi ada yang lebih menyayangi karena orang tua kita itu adalah orang kita semua adalah milik Tuhan, tapi Tuhan yang lebih menyayangi. Kami yakin dan percaya mereka sekarang ini tetap tegar dan bisa menerima makan. Tapi itulah yang terbaik. Kiranya di balik sukacita ini ada sukacita yang luar biasa yang boleh kita ambil. Tapi itulah rencana Tuhan, kita nggak bisa tahu juga kapan jauh itu akan jadi dari itu sih belum terakhir dari Valencia jadi mengerti ya. Oke, kami berduka cita lah dari sisi suami. Terima kasih. Boleh tambah? Lanjut seksi nama poso. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom bagi kita sekalian. Shalom. Khusus juga shalom bagi keluarga yang sedang mengalami duka cita kepada Abang Minang dan keluarga. Kami dari nama Poso, Komunitas Marjana turut merasakan duka cita, di mana kejadian yang sudah kami dengar tadi bahwasanya tidak terduga, dan kata penghiburan dari kami untuk hari-hari yang akan datang, begitu juga lah kiranya cara Tuhan yang unik untuk mengasihi kalian, Abang dan Nina, serta adik-adik yang telah dikaruniai Allah di tengah-tengah keluarga. Seperti itulah kami beriman dan berpengharapan kepada Allah di tengah keluarga ini untuk terus bersandar kepada Allah yang unik. Karena di dalam peristiwa ini pun terjadi hal yang tidak diduga, dan kami rasa pun begitu banyak kebaikan yang telah Tuhan berikan di tengah keluarga, khususnya juga hal-hal yang akan datang. Kami berdoa kiranya sehat-sehat di dalam masa pemulihan batin, dan janganlah kiranya berpaling daripada anugerah Tuhan yang terus ada bagi keluarga Abang dan Inam, khususnya keluarga besar Keparang Opung. Dan akhir kata dari kami untuk keluarga Immanuel, Allah beserta kita. Salam. Lanjut dari seksi Inang. Siapa? Adam. Oke, jangan Mas ya. Lu kan terakhir bahasa Malungun.
tahu. Aku buat aja maksudnya dengan marga masa itu baru maksud tuh. Iya, jadi horas mabat taganupan. Jadi terpujilah nama Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita selayaknya kita mengucap syukur apapun itu, baik suka maupun duka. Pada malam hari ini ya kita berkumpul dari sini dari gereja dan kami mewakili Inang ya. Walaupun kami sedikit di sini Inang, tapi kami yakin percaya kalau mereka itu adalah memang meyakini kalau kondisi adik kami di sini tetap sehat dan tertuntun oleh nama Tuhan Yesus. Jadi kami dari pengurus Inang, kebetulan pengurus Inang di sini memang hanya saya yang hadir, tetapi di sini ada Inang yang lain juga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat keluarga adik kami di sini, terutama buat adik kami Boris Sinaga ya. Jadi kami mengetahui bahwa Inang itu memang sering, saya baru teringat oh iya yang Inang lama dulu waktu ini lahir ya, ada juga di sini ini juga lahir ada kan ya, baru teringat oh iya Inang itu sering, jadi terbayang wajah Inang itu. Jadi apapun itu dek ya kan, memang kita punya rencana tapi Tuhan yang berkehendak ya. Banyak yang direncanakan Inang itu katanya mau Pontianak gitu ya, tapi ya itulah adik kami sini sudah puas bahwa anak-anak kita sini sudah dirawat oleh opungnya. Jadi ingat aja apa yang sudah dibuat orang tua kita itu dan kita harus ikhlas. Kata firman Tuhan mengatakan ketika Inang itu sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka kita yakin dan percaya kalau Inang itu sudah masuk surga. Itu yang saya yakini ya. Jadi pos marwana siam ya di pas Tuhan dona siam maganupan. Ngerti gak kita ya Dupan? Dari oh paling bungsu ya. Oh paling bungsu ya. Jadi memang ini satu hal yang memang sangat menyedihkan sekali ya, ya karena paling bungsu pula kan, paling bungsu pasti paling dekat dengan mama, paling dekat. Kakak sudah nggak ada ya? Oh iya. Ya jadi ya itulah kita hanya berserah kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang menjadi Bapa dan menjadi ibu di rumah kita, menjadi opung bagi semua anak-anak kita di sini ya. Jadi kami ada beberapa Inang di sini karena kita nggak seberapa banyak yang datang, mungkin kita boleh ngasihkan lah. Ini ambil berbeda dari sisi. Ya. Saya mewakili saya pribadi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga adik kami, Bapak Palen, Bapak Palen, Adelia. Ya sangat sedih, pasti sangat sedih. Karena namanya anak kita yang sedih. Rasa memang kalau beberapa hari ke depan, beberapa bulan, saat ke depan pasti terasa. Ya, curhat-curhat lah kepada suami Bapak Palen gitu ya. Bapak Palen pun sabar-sabar, mungkin agak mewek-mewek gitu. Gitu ya, Bapak Palen mungkin masih agak-agak emosi, standar, terduduk-duduk. Tapi memang hanya Tuhan yang mampu menolong. Bersama dengan waktu, mengalir bersama dengan waktu, akan terobati perlahan-lahan ya. Akan berdoa semoga Bapak Palen dimampukan, Bapak Palen dimampukan, anak-anak untuk mendapatkan hiburan dari Tuhan Yesus. Yang dari saya terima kasih. Kami juga sama-sama menyampaikan berduka cita untuk keluarga di kami di rumah ini. Kami juga bisa merasakan kesedihan yang kita alami sama anak kami. Dari cerita tadi, selama ini Inang nggak pernah ngeluh, nggak pernah ada cerita kalau dia ada rasa sakit. Pasti kaget ya deh ya, kaget, sedih, sakit lah pokoknya. Kayaknya berat untuk menerimanya. Posisi Mama Palen itu sama kayak saya, anak bungsu. Berat deh ya, tapi ya pengaduan kita sama Tuhan. Ada satu kekuatan dulu waktu Mama mau pergi, saya dari teman menguatkan gini. Ini waktunya dia untuk menerima upahnya di surga. Jadi ikhlaslah katanya. Jadi Mama Palen juga gitu, harus yakini Mama
udah menerima upahnya di surga, sudah bersama Tuhan. Kamu banyak kenangan yang dapat kamu ingat, gimana dia bantu kamu merawat adik-adik ini, merawat anak-anak ini ya. Itulah kenangannya. Tirulah kebaikan-kebaikannya, ingatlah nasihat-nasihatnya yang baik. Nanti sama abang, kakak saling komunikasi, ya. Begitu juga untuk adik kami Bapak Valen, sabar-sabarlah, saling menganjuk, saling mengerti situasi ya. Mudah-mudahan Tuhan semakin menguatkan kalian, Tuhan memberkati anak-anak ini dalam pertumbuhannya, dalam kesehatannya, begitu juga rezeki buat keluarga kalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, jadi saya mah bernami inang teh. Ya, lanjut seksi Bapak. Baru dia dah siap. Ya, kami dari Mundur Diko. Aduh. Ya, kami dari seksi Bapak juga mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar Bapak Valen dengan Mama Valen. Kiranya Tuhanlah yang memberikan penghiburan khususnya bagi keluarga. Kalau dibilang kehilangan, pasti kehilangan. Apalagi kakak, mungkin kesedihan pastilah ada di dalam hati gitu. Apalagi beberapa bulan yang lalu dari sini kan berkunjung dan ada lagi rencana mau ke sini. Yang pasti Tuhanlah yang memberikan penghiburan, terutama untuk kakak dan abang gitu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari seksi Bapak mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Ya, Hamid mewakili Umbani Majelis Ketua RC Maramata. Ya, betul. Ya. Kami ini majelis, ya. Itu yang dijahit. Jadi kalau nanti saya bahasa Indonesia nanti betul-betul kerikil, jadi bahasa Simalungun saja. Binasiam sebenarnya bisa percaya Bapak Valencia dan Inang Musnaga. Kami mewakili Majelis Nadongi Kudata Garis Pontianak. Perlu pada skon dua nami Mark Pusok Nyuhur Bani Parujung Goluh ni orang tua tak inang nai halongi hurta tiga panorang nasalku isyatak juga pikiran nami yang gujon hurjai waktu majelis ini bekas pentinakon mengambil peranan menjadi kemana nih hutado tonggo nami ma ngelas sihol pada tsunami kembali tiga nakin yang sudah menyampaikan nama ngapohi terlebih kepada Inang karena bungsu. Sebenarnya bukan karena bungsu, lebih tepatnya karena perempuan. Karena bagaimanapun dengan orang tua perempuan lebih dekat, baik ibu baik bapak. Kalau bungsu banyak yang bungsu, tapi kalau kebetulan laki-laki agak berbeda juga dengan perempuan. Yang mau kami sampaikan, mungkin kita ini nggak cerita bagaimana ujung hidupnya orang tua kita masing-masing. Artinya banyak contoh yang bisa kita pelajari, pengalaman apa yang sudah dialami oleh beberapa teman kita. Dan dari situ kita mengambil
suatu sikap bahwa semuanya akan kembali kepada Tuhan. Hanya pesan kami, banyak hal yang baik yang ditinggalkan Inang. Tetap pelihara hal yang baik itu, karena nama orang tua akan ditentukan oleh bagaimana hidup dan tingkah laku anaknya di sepeninggal orang tua. Harapan kami, keluarga di rumah ini tetap berkomunikasi dengan keluarga di kampung, dimanapun, baik di Santara atau di perantauan yang lain. Yang begitu, segala jerih payah orang tua yang kita kasihi mempersatukan seluruh anggota keluarga akan dapat terlaksana. Kami harapkan setelah kedatangan Kuriatta di Kares Pontianak, harapan kami tarapoh ma nasyam keluarga mejupak pun kanami sonai mahatana gue beres kanami. Terima kasih ma Tabunuban, terima kasih kemarin. Ya, mari Bani Diakonian yang Bani pimpinan kan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Terpuji Tuhan jika kita malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Untuk keluarga di rumah ini yang kami tahu baru hari ini sampai, tentulah sangat lelah dan semuanya masih bercampur aduk, apalagi bawa anak-anak yang dua ini. Harapan kami setelah kepergian orang tua kita di kampung, di Siantar, untuk mamanya Valen jangan berlarut-larut sedih kalian. Begitu juga untuk Bapak Valen, tetaplah untuk selalu mengerti. Jadi di sini kami dari Badan Diakonia GKPS, ya, seluruh jemaat majelis sangat merasakan duka cita yang dialami oleh keluarga ini. Jadi di dalam aturan gereja kita ada tali kasih. Nah, itu yang dari Diakonia. Jadi dalam hal ini pengurus dan anggota pengurus Diakonia mungkin tidak lengkap hadir, itu semua karena ada hal yang penting. Tapi di sini kami ada 2 inang yang bisa hadir. Jadi sebagai tali kasih dari Diakonia ada disiapkan. Tapi sebelum penyerahannya kami mintakan Inang Tua S. Guru Saragi untuk memberikan sedikit kata penguatan ke keluarga di rumah ini. Tetap kita mengucap syukur karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi kadang buatnya siam asomana misah persayaan. Kadang-kadang gimana saya mengucap syukur? Sementara saya seperti inilah yang saya hadapi. Tapi firman Tuhan harga mati mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena banyak hal Inang memang yang kalian syukuri. Banyak yang punya duit,
tapi ada aja halangan, lalulah tidak bisa sampai ke Sumatera melihat orang tua kita. Waktu honorar, duit, semua dikasih Tuhan, itu satu hal yang perlu kita syukuri. Bisa kalian berangkatkan mama kita yang terkasih ke peristirahatannya untuk sementara. Buat mama Valencia, benar berat apapun yang kadang mungkin tidak bisa diterima, tapi itu harus kita terima. Kata Tuhan, sampai disinilah umur inang kita yang kita kasihi. Setahun 2 tahun, makin pulang ke sini, makin lagi teringat. Makin besok-besok, kadang pun kita, tapi itu harus kita terima. Tapi tundanglah terus Roh Kudus, biarlah Dia, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menguatkan kalian di rumah ini. Di sepeninggalan mama kita yang terkasih, semakin sehat-sehatlah kalian, semakin diberkatilah rumah tangga, pekerjaan, dos riahni madanang. Begitu juga dengan Bapak Valencia, tetaplah dukung, saling mendukung di dalam doa, sehingga yang berat tadi semakin ringan. On mahanami hasoman nasyam sakuria, ikut merasakan kehadiran kami di sini mungkin tidak langsung meringankan, tapi minimal kehadiran kami di sini menunjukkan kalau kami pun ikut berduka cita di sepeninggalan mama kita tercinta, Opung yang kita kasihi. Kami juga sudah lama kenal Inang itu, baik dulu lagi kalian di Sunaraya pun ke gereja sering. Begitulah sambutan Inang itu kalau datang ke sini. Jadi ketika ada WA, ada rasa segarnya Inang itu gitu. Tapi ya itulah sebab, begitulah sebabnya dibuat Tuhan. Jadi sekali lagi sehat-sehat namanya, sehat dengan pahoku di sini semuanya. Jadi ai mahatanami, terima kasih mahubat tahagenukan nama berpan orang benar. Itu bayi hanami. Salam mabat tahagenukan. Kita senantiasa mengucap syukur di dalam berbagai-bagai situasi, sekalipun pada kesempatan ini, pada suasana di mana beberapa hari yang lalu orang tua terkasih, ibunda dari Mama Valencia dipanggil oleh Bapa di surga. Jadi pada kesempatan ini kami jemaat DKPS secara keseluruhan terlebih dahulu menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga kami yang kami kasihi di rumah ini. Hidup adalah miliknya Tuhan, dan kapan dipanggilnya, siap atau tidak siap, itu kehendak Tuhan. Dan pada bait lagu pertama kita tadi, suka duka bergantian, kiranya itu boleh memperkuat iman di tengah-tengah keluarga kami di sini. Kami pikir Inang ini sudah beberapa kali datang ke Pontianak, melihat anak-anaknya, melihat cucunya. Kami kira itu membahagiakan hatinya, dan kita berharap memang supaya umur daripada Inang ini panjang umur, sehat-sehat, saumah tua. Tetapi harapan-harapan, doa-doa terlebih daripada keluarga kami di sini, Tuhan berkehendak lain, dan
dipanggil Tuhanlah orang tua tercinta ini. Kami berharap keluarga kami di sini tidak larut di dalam kesedihan, tetapi secara berangsur boleh memperoleh semangat baru, kekuatan baru, meneruskan cita-cita keluarga besar daripada orang tua kita. Tentu harapannya menjadi anak-anak Tuhan, generasinya menjadi keluarga yang dapat menjadi teladan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi itulah yang kami sampaikan. Kami juga mengutip sedikit dari firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10, di mana masa hidup menurut Mazmur itu 70 tahun, dan bila kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya guru-guru dan kami pun melayang lenyap. Itu dalam Mazmur 90 ayat 10. Dan itulah memang kehidupan adalah miliknya Tuhan. Ketika kembali kepada Tuhan, ada hikmat Tuhan di sana. Kiranya keluarga di sini dihibur oleh Roh Kudus dalam menapaki hari-hari ke depan. Semoga keluarga lain kami, kedua belah pihak boleh saling menolong, saling membantu untuk menjadi kekuatan di kemudian hari. Semoga Tuhan memberkati. Dan pada kesempatan ini juga kami dari GKPS Pontianak sesuai anggaran dasar sebagai pengganti krans bunga turut berduka cita pada saat ini juga lah kami berikan. Semoga keluarga dapat menerimanya dan tidak menilai daripada jumlahnya, hanya merupakan tali kasih di antara kita keluarga jemaat Tuhan di GKPS khususnya. Demikian kami sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi acara ini untuk menyampaikan kata penghiburan dari warga jemaat sudah selesai. Kembali kita bernyanyi. Setelah bernyanyi nanti akan coba dari kesambutan dari tuan rumah memberi ucapan terima kasih dan diakhiri dengan doa. Sebelum itu kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ku perlukan juru selamat, ku perlukan juru selamat. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang.
tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih kepada seksi sekolah minggu, seksi nama poso, seksi inang, seksi bapak, majelis, dan diakonia, serta seluruh keluarga besar Uria PKPS Pontianak. Kami mengucapkan terima kasih yang begitu besar. Semoga berkat Tuhan bisa mengalir terus kepada keluarga kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan karena Kau telah memberkati kami ya Bapa, dari awal acara hingga pertengahan acara ibadah penghiburan di rumah kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami merasa Engkau datang, Engkau membimbing kami, Engkau menyertai kami di dalam peristiwa yang sudah kami lewati beberapa hari yang lalu, yang dipanggil Engkau ya Tuhan, Inang Opung Carlos ke tengah-tengah yang ada di tengah kami, ke pangkuan-Mu di surga. Kami yakin dan percaya Bapa, Opung kami ini Tuhan, Inang kami ini sudah bahagia di tengah-Mu. Engkaulah yang memberkati kami Tuhan, keluarganya yang ada di sini, agar kami bisa melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan Inang, yang terbaik untuk keluarga kami. Engkau yang mampukan kami juga ya Bapa, agar kami bisa selalu melaksanakan tugas, melaksanakan pekerjaan kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga apa yang sudah dicita-citakan, yang sudah diharapkan Inang dulu bisa terwujud di tengah-tengah keluarga kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap Uria yang hadir pada saat ini. Kau melindungi selalu ya Bapa, Kau berkati kami selalu Tuhan. Kau berikanlah kami selalu kesehatan, Kau berikanlah kami selalu kekuatan Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa, kami serahkan tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sebentar kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Begitu kita bernyanyi dari pelengkap film jemaat nomor 232, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Dikala hidupku tentram dan senang, dikala hidupku tentram dan senang, kita nyanyikan bersama-sama. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai firman yang akan meneguhkan dan secara khusus menghibur keluarga yang kami jumpai di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus
keluarga yang kami kasihi di tempat ini, firman Tuhan untuk kita yang akan menghibur keluarga secara khusus karena ambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-18. Yohanes 14 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab mencatat Yesus memulai pekerjaannya ketika dia berumur 30 tahun dan dia memulai pekerjaannya dengan memanggil para murid-muridnya. Dan Alkitab juga mencatat Yesus menikmati kebersamaan bersama dengan muridnya selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus selalu mendampingi Yesus dalam melaksanakan pengajaran dan perjalanannya. Banyak tempat yang sudah mereka lalui dan banyak pengalaman yang telah mereka katakanlah nikmati selama proses kebersamaan. Dan Yesus sebagai katakanlah guru, pemimpin dan Tuhan untuk para murid juga akan mengetahui bahwa kebersamaan dengan para muridnya itu tidak akan katakanlah sesuatu yang tetap menjadi milik mereka. Karena itu Yesus mempersiapkan para muridnya bahwa akan tiba saatnya Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus tahu bagaimana beratnya katakanlah kebersamaan yang sudah berada selama ini di antara mereka. Dan ketika tiba saatnya perpisahan itu, Yesus tahu bahwa itu akan sesuatu hal yang menyedihkan, sesuatu hal yang mungkin juga akan mengecewakan kepada para murid. Karena itulah di teks kita Yesus berkata atau mempersiapkan para muridnya bahwa ketika nanti akan tiba saatnya Yesus akan meninggalkan mereka, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, sebagai murid yang akan ditinggalkan begitu-begitu saja. Karena itu Yesus menjanjikan seorang penolong yang akan katakanlah kembali menemani para murid. Dan itulah sebenarnya secara khusus dalam minggu terakhir ini, minggu-minggu Pentakosta, kita diingatkan akan kedatangan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada para murid pada saat itu dan juga kepada kita orang percaya sepanjang abad dan zaman, secara khusus keluarga yang kami kasihi di tempat ini. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang memiliki cerita cerita kehidupan, cerita bagaimana kebersamaan itu terbentuk di tengah-tengah keluarga. Dan boleh dikatakan 65 tahun 65 tahun orang tua yang kita kasihi telah memberikan katakanlah cinta kasih dalam hal waktu. Dan secara khusus di tengah-tengah keluarga di sini Opung Carlos Opung Carlos telah memberikan waktu yang sangat terindah untuk bisa keluarga ini nikmati dengan memberikan katakanlah waktu untuk bisa datang ke Pontianak, merawat cucu, berkat yang diberikan Tuhan kepada Nasiam. Dan memang kalau berbicara tentang kematian, memang semua orang tidak menyiapkan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Beda dengan Tuhan Yesus yang menyiapkan para muridnya bahwa dia akan mati, sampai 3-4 kali dia menyatakan itu supaya muridnya siap. Tapi ketika itu pun terjadi, muridnya juga katakanlah tidak siap. Apalagi kita menghadapi proses kehidupan di mana kita memang tidak mempersiapkan diri kita menghadapi kematian seperti itu. Apalagi cerita yang disampaikan oleh keluarga kami, dan itu tadi yang kami sampaikan agak pesannya bahwa kejadiannya begitu tiba-tiba. Dan mungkin secara khusus Inang di tempat ini tidak mempersiapkan hatinya bahwa tahun ini ternyata adalah tahun di mana Ham tidak lagi memiliki seorang katakanlah ibu. Kita mungkin tidak menyiapkan itu, karena tadi sudah ada rencana juga bulan 8 ke sini. Kita tidak ada yang mempersiapkan itu. Bahkan ketika ada tadi cerita
Bung Carlos, Tuh Carlos juga melambaikan tangannya, dan dia mungkin tahu itu adalah saat-saat yang terakhir, dan keluarga mungkin tidak siap akan hal itu. Tidak ada yang siap, tidak ada yang siap. Intinya ketika kita membicarakan tentang kematian, dan seandainya pun kita buka percakapan tentang topik ini di antara kita, contohnya suami istri dan juga kepada anak, mungkin kita agak sedikit tidak nyaman, bahkan berkata, lampali sahapi ay. Karena kita memang tidak nyaman dengan pembicaraan, dengan topik seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, inilah sebenarnya beberapa tadi Nasambung mengatakan penghiburan kepada keluarga, inilah kehidupan. Inilah kehidupan memang sebagai anak sudah yatim piatu ya. Inang, kakak, sama kita kalau dalam situasi itu. Tetapi sebagai katakanlah anak Tuhan, kita tidak yatim piatu, karena di sini firman Tuhan menyatakan, aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Artinya ada selalu roh dalam kepribadian Roh Kudus yang selalu diberikan kepada kita, dan itulah tujuannya secara khusus untuk menghibur setiap orang yang percaya. Secara khusus keluarga kami di tempat ini, kami semua ini akan kembali. Mungkin besok juga bapaknya akan juga kembali, dan akan ada aktivitas yang normal kembali. Tetapi semua itu mungkin ya bisa menghibur kita, tetapi ada yang kekal nanti yang akan tetap tinggal dalam hati pikiran kita. Secara khusus keluarga, yaitu Roh Kudus yang akan mengajari kita, yang akan menghibur kita, dan itu akan berjalan sesuai dengan proses waktu. Dan secara ilmu pastoral dibutuhkan waktu 2 tahun ya, Inangnya. Secara khusus dibutuhkan waktu 2 tahun untuk bisa sampai kepada tahap menerima ikhlas bahwa inilah yang terbaik. Mungkin saat ini berat menerima segala, mungkin baik itu nasihat, begitu juga mungkin firman Tuhan. Karena kita masih di tahap yang shock atau terkejut, tapi nanti kita doakan roh penghibur itu akan memampukan Ham untuk bisa berdamai dan menerima situasi ini. Dan time is healing, waktulah kiranya yang menyembuhkan proses duka cita di tengah-tengah keluarga Nasyam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sungguh terhibur dengan kebenaran firman-Mu yang kami terima, bahwa selaku anak-anak Tuhan, benar ya Tuhan, mungkin di dunia ini sebagai anak dari sebuah keluarga, kami bisa dalam sebuah situasi kami ditinggalkan oleh ayah dan ibu kami yatim piatu. Tetapi sebagai anak Tuhan, kami sungguh dihiburkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, itu yang selalu menjaga, menyertai, menuntun dan menghibur kami. Itu juga ya Tuhan, firman yang diterima oleh keluarga yang kami kasih di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang telah hadir di tengah-tengah keluarga kami akan tetap hadir dalam hidup kami, yang mengajari kami, menghibur kami ya Tuhan, untuk bisa menapaki perjalanan kehidupan kami yang di dalam proses berduka cita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu bisa dikuatkan, dan secara khusus bisa keluarga kami terhibur di tempat ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Saat bernyanyi ini kita mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, kita nyanyikan bersama-sama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkasnya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita masuk dalam peneguhan. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah yang senantiasa menyertai kita, sebab Dia dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dan yang menguduskan kita dalam kebenaran yang kita percayai. Ia telah memanggil kita melalui Injil yang telah diberitakan, sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kita terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, kiranya menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, yang dalam kebaikan-Mu memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkumpul di tempat ini. Benar ya Tuhan, kami berkumpul di sini karena ada proses, situasi, duka cita yang dialami oleh keluarga kami di tempat ini. Tapi melalui segala rangkaian acara kami, Tuhan ajarkan dan ingatkan bahwa dalam segala proses, situasi kehidupan yang kami alami, kami tetap bisa Tuhan ajak untuk bersyukur bahwa Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Dan di dalam sukacita kami itu ya Tuhan, dan di dalam rasa pujian kami itu, kami mengumpulkan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami untuk segala apa yang boleh kami nikmati secara khusus di tempat ini. Karena Tuhan berkenan untuk menerima persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Salam kita semuanya. Horas. Salam.